Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Probabilitas dan Statistika, program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Dengan beranggotakan saya sendiri, Rita Amalina, Nurul Fadilah, Giska Ayu Puspita, Fadila Wahyu Pritaning Tias, Nur Anifah, Muhammad Sururun Amin, dan Edward Pradika Pratama. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan materi tentang peluang. Pada materi peluang ini terdapat beberapa cakupan materi. Yang pertama, konsep dasar peluang. Yang kedua, rumus-rumus peluang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peluang bersyarat dan teorema Bayes. Konsep dasar peluang. Peluang atau probabilitas menggambarkan besarnya kesempatan yang akan muncul dalam suatu kejadian tertentu pada kondisi tertentu serta diwakili oleh nilai di antara 0 dan 1. Saya Fadila Wahyu Pritaning Tias dengan NIM C2 C022109 akan menjelaskan materi tentang pengambilan sampel yaitu permutasi dan kombinasi. Rumus-rumus peluang B. Pengambilan sampel. Dalam menentukan peluang, hal yang sudah pasti dilakukan adalah mengetahui banyaknya anggota ruang kejadian dan ruang sampel. Nah, cara menentukan banyaknya anggota ruang sampel dan ruang kejadian ini bisa dengan permutasi atau kombinasi. Secara rinci, permutasi dan kombinasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Cara penyusunan benda ini dengan memperhatikan urutan. Misalnya, dalam permutasi AB berbeda dengan BA, atau bisa disebut seperti ini, AB tidak sama dengan BA. Untuk rumus permutasi sendiri yaitu permutasi R dari N sama dengan N dibagi N dikurangi R faktorial. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Tentukan banyaknya jadwal yang dapat disusun pada suatu cabang Himpunan Statistika Indonesia untuk 3 penceramah dalam 3 pertemuan bila ketiganya bersedia berceramah tiap hari selama 5 hari. Maka untuk penjelasannya, kita harus mengetahui mana yang menjadi R dan mana yang menjadi N. Jika dipahami dari cerita soal tersebut, jadwal berceramah ada 5 hari, berarti N sama dengan 5. Kemudian, 3 orang penceramah bersedia berceramah tiap hari dalam 3 pertemuan. Hal ini berarti selama 3 hari para penceramah itu datang. Nah, dari sini jelas bahwa permasalahannya adalah ada beberapa kemungkinan pilihan jadwal yang dapat disusun dengan mengambil 3 hari dari 5 hari jadwal. Jelas bahwa R sama dengan 3. Sehingga banyaknya cara mengatur jadwal para penceramah adalah permutasi 3 dari 5, perhitungannya sebagai berikut. Jadi, permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Cara menghitungnya dari 5 faktorial tersebut, kita dapat menghitung mundur dengan perkalian dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Cukup berhenti sampai 2 faktorial. Lalu, di bawahnya 5 dikurangi 3 faktorial. 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 2 faktorial. Maka, 2 faktorial tersebut dicoret. Lalu, sisa perkalian 5 dikali 4 dikali 3 yang menghasilkan jumlah 60. 2. Kombinasi. Kombinasi adalah cara penyusunan objek dengan tidak memandang urutan. Konsep kombinasi ini berguna pada saat kita menghadapi suatu pertanyaan bagaimana mengambil R benda dari N benda yang tersedia. Tidak sama dengan permutasi tadi, bila AB tidak sama dengan BA, kali ini kombinasi AB sama dengan BA. Untuk rumus kombinasi sendiri yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Terdapat contoh soal sebagai berikut. Dari 4 orang anggota Partai Republik dan 3 orang anggota Partai Demokrat, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri atas 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat yang dapat dibentuk sebagai berikut. Untuk penjelasannya,
Karena akan memilih 3 orang dengan komposisi 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat, maka tahap awal kita harus menentukan banyaknya cara memilih 2 dari 4 anggota Partai Republik dan memilih 1 dari anggota Partai Demokrat. Nama saya Nur Anifah dari kelompok 3 dengan NIM C2C022125 akan melanjutkan materi tentang peluang mengenai peluang bersyarat. Peluang bersyarat sendiri dapat terjadi jika dua buah kejadian terjadi secara berurutan dan kedua kejadian tersebut tidak saling bebas namun saling mempengaruhi. Peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan PBA ditentukan oleh PBA sama dengan P dalam kurung A irisan B dibagi P kali A, dengan P kali A sama dengan kurang dari 0. Selanjutnya yaitu yang B adalah teorema Bayes. Teorema Bayes diawali dari konsep peluang total yang merupakan kejadian-kejadian 1,2, 0 irisan B untuk 1,2 1 irisan B, maka untuk sembarang kejadian A yang merupakan himpunan sebagai S yang berlaku. Ilustrasi dari konsep ini dapat dilihat nanti ada di sini. Saya sajikan di sebelah sini ya guys ya. Makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.